Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel New Opportunity. Mengawali playlist yang ketiga pada perjumpaan kita di pertemuan hari ini. Pada video part pertama ini, saya akan berbagi video pembelajaran mengenai latihan soal perbandingan kuantitatif berdasarkan pengalaman dan referensi-referensi soal yang saya dapatkan ya teman-teman. Sebelumnya, mohon dukungannya dari teman-teman semua untuk subscribe, like, dan share bila video ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga video ini senantiasa menemani dan menemukan kita semua dalam keadaan sehat, dan lebih daripada itu, kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari mempelajari perbandingan kuantitatif ini tentu saja untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif yang diberikan. Untuk itu, mari kita fokuskan pikiran kita, fokuskan hati kita, dan tepikan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kita selama sesi video ini berlangsung. Dan satu lagi teman-teman, mari kita saling menghargai satu sama lain. Tujuan kita di sini adalah sama-sama untuk belajar dan ingin meningkatkan kapasitas atau kemampuan dalam diri kita. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal. Nomor 1, diketahui nilai X adalah 4/1/2 dibagi 0,75. Sedangkan Y 3/3 ditambah 6/3. Dari informasi tersebut, maka hubungan kuantitatif antara X dan Y adalah, teman-teman, untuk mengerjakan latihan soal hubungan kuantitatif ini, tentu teman-teman, langkah yang harus pertama teman-teman lakukan adalah tentu teman-teman harus mencari nilai X dan nilai Y-nya terlebih dahulu. Caranya teman-teman, saya tulis kembali di sini untuk nilai X. X itu kan tadi diketahui 4/1/2 dibagi 0,75. 4/1/2 bila kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, caranya penyebutnya teman-teman kalikan dengan bilangan bulat. Setelah itu teman-teman tambahkan dengan angka 1. 2 dikali 4 itu kan 8. 8 ditambah 1 itu hasilnya 9/2. Berikutnya dibagi 0,75. Ada dua angka di belakang koma. 0,75 ini teman-teman, bila kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, itu kan sama saja 3/4. Berikutnya 9/2. Karena di sini ada pembagian pecahan, bila kita ubah ke dalam bentuk perkalian, tinggal kita balik teman-teman. Yang awalnya 3/4 menjadi 4/3. Berikutnya, apakah di sini ada angka yang bisa kita coret teman-teman? Ada ya, yaitu 4 dan 2. Masing-masing dibagi berapa teman-teman? Dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Berikutnya 9 dan 3 masing-masing dibagi 3. 9 bagi 3 3, 3 bagi 3 1. Ya, tinggal teman-teman kalikan. Maka untuk nilai X diperoleh
3 kali 2 berapa? 6. Paham teman-teman? Berikutnya, setelah nilai X kita ketahui, sekarang kita cari nilai Y. Nilai Y itu kan tadi diketahui 3/3 ditambah 6/3. Y sama dengan, karena di sini penyebutnya sudah sama, ya teman-teman tinggal jumlahkan. 3 ditambah 6 itu kan 9/3. 9 bagi 3 berapa teman-teman? 3. Maka kita ketahui bahwa nilai Y itu sendiri adalah 3. Ingat teman-teman, X-nya adalah 6, Y-nya adalah 3. Ya tinggal kita bandingkan nih teman-teman dari setiap opsi jawaban yang diberikan. Yang A, apakah X itu lebih kecil dari Y? Kita buktikan. Ingat ya, X itu tadi 6, Y itu adalah 3. Apakah benar 6 itu lebih kecil dari 3? Tidak ya, seharusnya kan 6 itu lebih besar dari 3. Yang B, Y lebih besar dari X. Y itu kan 3. Apakah 3 itu lebih besar dari 6? Tidak ya teman-teman ya. Seharusnya 3 ini lebih kecil dari 6. Yang C, apakah X lebih besar dari Y? X itu 6 dan Y itu 3. Apakah benar 6 itu lebih besar dari 3? Benar ya, kita keep dulu untuk opsi yang C. Yang D, X itu kan 6, Y itu 3. Apakah 6 itu sama dengan 3? Tidak ya teman-teman. Dan yang terakhir, X 6 dikurang Y itu 3. Apakah benar 6 dikurang 3 hasilnya 0? Tidak ya, seharusnya 6 dikurang 3 itu kan hasilnya 3. Maka untuk nomor 1 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan kuantitatif antara X dan Y adalah yang paling tepat itu yang C. X lebih besar dari Y. Nomor 2, diketahui X 66 2/3% dari 60 dan Y 2/3 dari 120. Dari informasi tersebut, hubungan kuantitatif antara X dan Y yang tepat adalah, baik teman-teman, dengan cara yang sama seperti nomor 1, tentu kita harus mencari nilai X dan Y-nya terlebih dahulu. Caranya, saya tulis kembali teman-teman, nilai X itu kan sama dengan 66 2/3% dari, ingat, dari itu maknanya adalah dikali berapa? Dikali 60. X sama dengan 66 2/3. Bila kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 3 dikali 6 itu 198. 198 ditambah 2 itu hasilnya 200/3. Ingat, persen itu kan artinya dikali 1/100 dikali 60. X sama dengan, ternyata di sini 200 dan 100 bisa kita coret nih teman-teman. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 100. 100 bagi 100 1, 200 bagi 100 itu hasilnya 2. Ada lagi nggak angka yang bisa kita coret? Ada nih, 3 dan 60. Masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 60 bagi 3, hasilnya 20. Ya tinggal kita kalikan teman-teman. 2 dikali 1 dikali 20, itu kan hasilnya 40. Berikutnya, kita cari nilai Y. Nilai Y itu kan tadi diketahui 2/3. Ingat, dari itu artinya dikali. Dikali berapa? 120.
nilai Y sama dengan 3 dan 120, ini kan bisa kita bagi kan? Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 120 bagi 3 itu kan 40. Tinggal teman-teman kalikan. 2 dikali 40 berapa teman-teman? 80. Jadi, untuk nilai Y itu sendiri adalah 80. Ya, tinggal kita bandingkan nih teman-teman dari setiap opsi jawaban yang diberikan. Ya, ingat X itu 40 dan Y itu adalah 80. Untuk opsi yang A, kita bandingkan. X itu kan tadi 40. Dan Y adalah 80. Apakah benar 40 itu lebih besar dari 80? Tidak ya teman-teman. Yang B, X itu kan 40, Y itu 80. Apakah 40 itu sama dengan 80? Tidak juga ya teman-teman. Yang C, X itu kan 40 sama dengan 2Y. 2Y ini artinya teman-teman 2 dikali 80. Maka 40 apakah sama dengan 2 dikali 80 berapa teman-teman? 160. Tidak ya, seharusnya kan 40 ini kan lebih kecil dari 160. Yang D, X itu kan tadi nilainya 40 sama dengan 1/2Y. 1/2 dikali Y, yaitu kan 80. Oh, ternyata 2 dan 80 ini kan bisa kita coret nih teman-teman. Sama-sama dibagi 2. 80 bagi 2 itu kan 40. Oh, ternyata benar nih. 40 sama dengan 40. Ya, yang D kita keep dulu. Yang E, 3X. 3X itu kan artinya 3 dikali 40 sama dengan 2Y, 2 dikali 80. 3 kali 40 berapa teman-teman? 120. Apakah sama dengan 2 dikali 80? Itu kan hasilnya 160. Apakah benar 120 ini sama dengan 160? Tidak ya. Seharusnya 120 ini lebih kecil dari 160. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan kuantitatif antara X dan Y yang tepat adalah yang D. X sama dengan 1/2Y. Nomor 3, diketahui nilai X sama dengan 10. Dan diketahui Y itu sama dengan 8. A, jika A 12/5 dikali X dikurang Y. B, X ditambah 3/4Y. Maka hubungan kuantitatif antara A dan B yang tepat adalah, nah teman-teman, untuk nomor 3 ini sedikit berbeda dibandingkan dengan 2 nomor sebelumnya. Ya, kenapa? Karena sebelum kita mencari nilai A dan B, di sini kan di soal telah diketahui bahwa yaitu X sama dengan 10 dan Y sama dengan 8. Teman-teman substitusikan dari X dan Y yang diketahui ini ke persamaan A dan B yang sudah diketahui. Caranya, saya tulis kembali ya teman-teman. A sama dengan 12/5 dikali, ingat X itu tadi 10 ya, dikali 10 dikurang Y. Y-nya berapa? 8. A sama dengan, karena di sini ada perkalian, maka inilah yang harus teman-teman dahulukan terlebih dahulu. 5 dan 10 itu kan bisa kita bagi. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 10 bagi 5 hasilnya 2.
Ya, tinggal kita kalikan teman-teman. 12 dikali 2 hasilnya 24. 24 dikurang 8 itu hasilnya berapa teman-teman? 16. Berikutnya untuk nilai B sama dengan X. X itu berapa teman-teman? 10 ditambah 3/4 dikali Y. Y-nya berapa? 8. Nah, teman-teman kerjakan terlebih dahulu angka yang dikali. B sama dengan 10 ditambah 4 dan 8 masing-masing bisa dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 4 bagi 4, 1. 3 dikali 2 hasilnya 6. Maka B 10 tambah 6 hasilnya 16. Nah, kita coba bandingkan dari setiap opsi jawaban yang diberikan. Apakah A itu lebih besar dari B? A itu kan 16 dan B itu kan 16. Apakah 16 itu lebih besar dari 16? Tidak kan? Seharusnya kan sama dengan. Yang B, A itu kan 16 dikurang B itu kan juga 16. 16 dikurang 16 berapa teman-teman? 0. Benar ya? Kita keep dulu untuk opsi yang B. Yang C, 2A. 2A itu artinya 2 dikali 16 lebih besar dari 3 dikali 16. Sama dengan 2 kali 16 itu hasilnya berapa teman-teman? 32. Apakah lebih besar dari 3 kali 16 itu kan hasilnya 48. Tidak ya, seharusnya kan 32 itu lebih kecil dari 48. Yang D, 3A. 3 dikali 16 sama dengan 2 dikali 16 juga. Sama dengan 3 dikali 16 itu 48 sama dengan 2 kali 16 itu 32. Apakah 48 ini sama dengan 32? Tidak juga. Yang E, A itu kan sama dengan 16 ya. 16 sama dengan 1/2B. 1/2B artinya dikali 16. Apakah 16 itu sama dengan 2 sama 16 kan masing-masing bisa dibagi 2 kan? Di sini 1, di sini 8. Apakah 16 itu sama dengan 8? Tidak ya teman-teman ya. Seharusnya 16 itu lebih besar dari 8. Maka dari nomor 3 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan kuantitatif antara A dan B yang paling tepat itu terdapat di opsi yang B. Baik teman-teman, demikian untuk hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan kuis sebagai bentuk latihan soal pada pertemuan hari ini. Yang dimana link kuis tersebut sudah saya lampirkan di bawah deskripsi video. Baik teman-teman, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.